Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita kembali masih diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam. Salawat beserta salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga nanti di yaumil akhir kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, pada hari ini kembali, sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring, marilah menyimak sedikit tausiah yang akan Abi sampaikan berikut ini. Tausiah yang akan Abi sampaikan pada pagi hari ini berjudul 5 berkah istighfar. Anak-anak yang soleh dan soleha, apakah itu istighfar? Istighfar adalah kalimat Astaghfirullahalazim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kita selaku umat muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak istighfar, dan tentunya di balik perintah tersebut Allah menyediakan berbagai manfaat. Sebab setiap perintah Allah pasti mengandung manfaat dan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun manfaat di akhirat. Di antara manfaat istighfar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, istighfar dapat menambah rezeki dan anak keturunan bagi yang belum memiliki. Mari kita cermati penuturan Nabi Nuh alaihi salam yang terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb-mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12. Di dalam sebuah hadis pula, Rasulullah SAW bersabda, Man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang banyak beristighfar, niscaya Allah memberi kelapangan baginya dari setiap kecemasan. Wa min kulli diqin makhraja, yang artinya memberi jalan keluar dari setiap kesempitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedua, istighfar adalah penghapus dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa Dia akan mengampuni pelaku dosa yang memohon ampunan kepadanya.
وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 110. Yang ketiga, istighfar mencegah turunnya azab. Manfaat yang bakal diraih dari istighfar adalah menjadikannya sebagai pencegah terjadinya azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Yang keempat, sarana memperoleh kebersihan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatu sauda'u." Sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa, maka di dalam hatinya ditorehkan satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Apabila dia meninggalkannya dan beristighfar serta bertaubat, maka kembali bersih hatinya. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranul ladzi zakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan jika dia mengulanginya, maka titik hitam itu akan ditambahkan padanya sampai menjadi pekat. Itulah ar-ran yang disebutkan Allah. Sekali-kali tidak akan, tetapi itulah ran yang menyelimuti hati mereka akibat apa yang telah mereka kerjakan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kelima, memperbanyak istighfar adalah sebagai sarana memperoleh kesehatan dan kekuatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisahkan ucapan Nabi Hud alaihi salam. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb-mu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Al-Quran Surat Hud ayat 52. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, "Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum," menunjukkan bahwa istighfar merupakan sarana meningkatkan kekuatan dan keselamatan. Anak-anak yang soleh dan solehah, itulah 5 berkah istighfar yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita rangkum kembali apa saja 5 berkah istighfar tersebut. Yang pertama, istighfar dapat menambah rezeki dan anak keturunan.
Yang kedua, istighfar adalah penghapus dosa. Yang ketiga, istighfar mencegah turunnya azab. Yang keempat, istighfar adalah sarana memperoleh kebersihan hati. Dan yang kelima, istighfar adalah sarana memperoleh kesehatan dan kekuatan. Itulah berkah dari istighfar apabila kita memperbanyak istighfar setiap harinya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beristighfar di setiap harinya. Ada yang mengatakan 80 kali dalam sehari, dan ada pula yang mengatakan 100 kali dalam sehari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah positif dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih beristighfar kepada Allah, apalagi kita yang selalu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan di setiap harinya. Tentunya harus lebih banyak lagi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Demikianlah tausiah yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita laksanakan di keseharian kita, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.